Nah, tuh Bang Jemplok nih, Bang Marcel. Nah, bro, ini gue mau bahas Pibas nih. Soalnya kalau Pibas kan gue jatuhnya hanya penikmat nih. Betul. Bukan yang gimana-gimana. Betul. Jadi yang lu punya apa nih? Ini yang lagi viral, Bang. lagi viral kemarin. Ini? Ya, ini Inter WC. Inter WC. Yes. Intermedia. Bukan hybrid. Bukan. Bukan hybrid. Jadi bedain hybrid sama enggak gimana sih sebenarnya? Versi Sebenarnya lu begini, ya, versi lu. Versi gua nih ya, versi gua. Kita melihat dari kalau kita lihat-lihat kan semua sumbernya dari postingan orang luar negeri, bener ya? Oke. Nah, yang lebih mendekati yang asli yang mana gitu? Yang mendekati apa yang biasa kita lihat. Memang kita nggak pernah tahu yang kita masukin itu hybrid atau pure, bener kan? Tapi referensi. Tapi gini, kita main logika aja. Misalnya di satu sungai, dia kan sumbernya adalah itu adalah penghasil intermedia, betul ya? Oke. Nah, kemungkinan besar dia nge-hybrid tuh susah karena di situ isinya intermedia gitu loh, Bang. Tinggal kualitas. Iya, tinggal kualitas balik lagi. Kita tinggal lihat aja kalau kita benar-benar nyari, kan intermedia kalau kita mau nyari di yang referensi luar, kita bukan Pibas. Tucunare. Tucunare. Yes, kita tinggal nyari Tucunare Royal. Nah, kita bisa lihat ciri-cirinya, mendekati yang mana. Nah lu Bang, lu dari segi penghobi Bang, masalah label seberapa penting buat lu Bang? Lu ya sebagai sultan ya. Sultan ikan predator ya. Ya kan taunya orang kan taunya kan orang borong-borong. Enggak tahu sumber pendanaannya dari sebelah gua. Aji gue yang kena malah. Udah gede kan di gua udah gua gedein kirim sana. Oh iya betul, betul. Bentar lagi semua pindah sono, ya kan? Iya. Cuman gini, menurut gua sebagai Ya, hobis sebagai hobis gini kita ngomong. nggak ada ngaruh sih Bang kalau sebagai hobis. Cuman balik lagi, orang yang ngamen itu aja sebenarnya Bang. Orang yang menjadi pelaku udah agak dingin, dia up lagi. Padahal seharusnya udah nggak perlu di up gitu kan. Iya. Nah, ini berarti nggak perlu di-up lagi deh. Enggak, bukan gitu, bukan. Kan bagian dari Maksudnya edukasi, itu Bang. dari proses sellingnya, Bang. Ya. Proses gimana cara mempromosikan mungkin masing-masing punya cara, ya kan? Ada caranya halus, ada yang kasar. Betul. Karena ini gitu. memanfaatkan momentum ini untuk manja. Ya udah sebenarnya udah adem-adem aja nih Bang. Dia buat postingan lagi sendiri gitu ya kan, buat ramein Nah, lagi. iya. Semua ikan yang bisa di-hybrid pasti ada yang mencoba untuk meng-hybrid. Siapa tahu dapat lebih bagus. Nah, itu udah jadi kita nggak bisa inisiatif bilang, sendiri sih iya, sebenarnya. jadi kita nggak bisa bilang hybrid itu jadi jelek. Iya. Malah Betul. lebih bagus. Iya, Betul. Bisa aja marketing lebih bagus. Contoh gitu. kayak pari. Nah, Ah, nanti kita ngomongin pari abis ini. Iya. Abis ini kita ngomongin pari ini. Kita Betul. selesai dulu satu-satu. Ya kayak gitu. Jadi semua kita pun kalau kita memposisikan kita adalah breeder, kita pengen mencoba tes nih. Ini sama ini jadinya kayak gimana ya? Bener dong. Make sense lah kayak gitu. Nah, Jadi kalau ikan-ikan lu Bang, nih dari semua nih Pibas, gua tadi kan ngelihat sekilas nih. Teme, mono, inter jelas, Ya. singu ada, Ya. kelbe tadi kayak gue liat ada satu. ada satu nih. Orinoco yang baby. Yang Orinoco yang tengah itu yang WC, yang ini yang CB. Oh, ada CB. Jadi gue bisa beda, emang beda di sini dari kecilnya kelihatan. Tinggal Pinima yang gue liat nggak ada di sini. Ini ya? mah ada satu doang bang di sini. Ada. Nah, jadi Nah, itu dari semuanya, lu rata-rata WC Bang di sini Bang. Oh enggak. Yang WC apa? Yang WC di sini hanya Teme, Orinoco WC sama Inter. Anjing kalau lu nggak pakai tempe, gue jadi gatel mau bahas tempe lagi. Ya benar dong. Sekarang begini bang. Yang begini. Kalau Teme itu dari SG, ya kan? Kita pun jualnya ya dari SG, betul dong. Jadi gini, ini udah Ya, yang tantangan lalu-lalu. hampir 2 tahun Ya, yang betul. belum ini. Jadi mau gue lurusin nih. Ini versi gue. Ya. Dari Singapura pun aslinya dari Venezuela. Betul. Cuma sudah Dirilis dilepaskan. di situ, di sungai. Antara gua nggak tahu regulasi di Singapura gimana, diizinkan atau itu di kolam. Nah, tapi kenapa harganya masuk? Karena itu bisa di hand carry, tanda kutip ya, di hand carry. Iya, betul. Logistiknya lebih murah. Baby-babynya bisa sekali banyak lewat langsung ke sini. Jaraknya dari Singapura ke Jakarta Ya, deket gitu tapi kan. kalau yang dari Venezuela, Iya. di sana ada berapa hari pengiriman, belum tentu direct ke Iya. Indonesia, mampir Belum ke resikonya, Cina, iya. mungkin transit di Cina, entar transit di mana, Hong Kong. nyampe di Betul. sini, makanya lebih Yang mahal. sudah-sudah itu kan tapi kalau- yang buat gua
kesel. Kalau Vene pasti bagus, SGP jelek itu, pengen gua jitak, makanya gua tantang. Nggak gitu, nggak gitu. Karena ya ujung-ujungnya pas lu gedein, Hampir sama. Nah kalau Teme itu salah satu peacock bass yang nggak ada spek tanda kutip. Kalaupun ada tiba-tiba mutiaranya luar biasa, itu satu dari 100 atau satu dari 1000. Sebenarnya kalau dipelajarin lagi nih Bang. Tapi ukuran 70 rata semua Bang. Ya, kalau Nih dipelajarin. kayak punya lo nih contoh. Ini mutiara banyak nih, 40-an. Ya. Nanti kalau siapapun yang beli ini ukuran 70 Makin tinggal hilang. tinggal barnya hitamnya. doang. Betul. Jadi mau dia itu tergantung background, tergantung mood dia. Kalau lagi panik, hilang semua tuh mutiara. Lagi Mau makan? lagi maco, naik semua. Betul. Balik ke ikannya. Jadi gini lah, kita kalau gua sebagai posisi seller, gua hanya menyediakan dan gua ngomong apa adanya. Iya. Lu bisa melihat Kalau kayak lu gimana kan, gitu loh. Kalau lu kan masukin, ya kan karena ada cost. Belum lagi lu masukin Iya. 100, mati 40, harganya lu naikin dong. Nggak Betul. mungkin lu Ya, nggak menutup sekarang pintu. logikanya ikan di kantong itu berhari-hari. Ya. Otomatis supaya dia nggak BAB, nggak kencing di air, Puasa. nggak puasa lama, masuk kurus, kita mesti rawat dulu, bener Belum kan? pas oke hidup 60, nyampe di lu mungkin mati lagi 10. Nah. Kan lu kan harus menyesuaikan harga. Iya betul, Itulah betul. kenapa makanya Vene lebih mahal. Ditambah cost juga kan, cost Cost. lebih tinggi. Nah, gitu. tapi yang waktu itu tahun lalu yang buat gua jadinya greget, kalau Vene nanti begini, kalau Singapura begini, ini orang pengen gua sentil bijinya. Ini Bang nih Mas. Gitu kan? Untung gue nggak berasa, gue nggak ikut-ikutan. Pokoknya kalau ada yang kayak gini-gini, gue nggak pernah mau ikutan bang. Iya. Tapi lu ngomporin gua dari belakang anjir. Bukan, karena gue udah merasakan hasilnya ya apa maksudnya ada Kurang lebih. pernah masuk dari Singapura pernah, Iya. dari sana pernah gitu. Jadi ya kita waktu masuknya Singapura pasti lebih murah. Iya. Gitu. Ya itulah, bener kan? dari ya kayak cost gitu. dan resiko. Ya ngomongnya ini Singapura, ini gitu loh. Jadi gue nggak pernah ini barang ini udah manipulasi aja gitu, nggak mungkin gitu loh bang. Menurut gue sih ya, kalau gue nggak bahas TMD Bang. Karena itu bukan kapasitas gue dan gue belum main pada saat itu. Iya dong, gue belum main Bang. Karena waktu itu Bang, Vene SGP itu gue masih nonton konten lu malah. Yang kasih duit kalau bisa membuktikan ya gitu kan. Iya. Udah keluar belum Bang duitnya? nggak ada, masih nyangkut. Masih aman. Kagak ada yang bisa buktiin karena Enggak, ya ya. ikan yang sama. Karena basicnya ikan yang sama. Sama aja kayak lu bilang, lu bedain ikan nila di Pekanbaru sama ikan nila di Afrika, apa Ya bedanya? sama. Ya sama ikan. Betul, Bedanya cuma- sekarang udah Bedanya gini, mungkin dari posisi hobis. Gue sering memposisikan diri gue sebagai hobis, ya kan? Jadi dari sisi hobis mungkin kalau cuma pengen punya 1-2 pengen yang terbaik. Betul. Betul, tapi kan kalau kita ya tergantung sellernya juga gimana, reputasinya gimana, kita bilang, oh ini asli dari sana. Ya dia pas ngeliat video dan foto, oh oke, memang bagus. Ya udah dia suka ya dia koleksi gitu karena kan mungkin ya kita nggak pernah tahu dia terima tamu, oh ini ikan gua import kan. Paling kalau Kayak gitu-gitu. tangkapan alam, ada gua beberapa diskusi sama orang, mungkin maksimum size-nya bisa sedikit lebih Betul. dibanding yang CB. Betul. Intinya kalau kita sebagai hobis suka ya udah. Suka ya udah. Iya. Suka ya. Nah, suka harga masih oke, ya udah. Ya udah. Gitu loh. Jadi kan kita hanya kalau kita posisiin gua seller ya, gua cuma menawarkan harga terbaik aja. Ya kan? Intinya beli ikan apa yang lu suka, Iya. jangan yang orang suka. Kenapa? Karena yang kita suka nih pasti kita sayang. Kita sayang, kita Kan lebih kita maksimal. piara binatang itu gue udah selalu bilang kita yang ditarik pertama itu bukan masalah duitnya, komitmennya. Komitmen. Mau Betul. dirawat apa enggak. Betul. Ya bang. Betul. Iya, kalau misalkan ternyata beli doang semua orang bisa beli Bisa. gitu kan. Ngerawat nggak semua. Tapi nggak semua orang mau ngerawat dan mau ngedetail ini kenapa, ada sakit Effort. apa, ini ya kayak gitu-gitu. Menikmati itu. Jadi intinya untuk Inter kayaknya kita close ya. Yes. Kita close, besok-besok kalau ada yang mau naik-naikin lagi berarti oknum. Kalau kata Bang Antoni lagi mau pansos atau baru Bukan pedagang pansos. baru, pedagang baru mau nyari nama gitu ya Bang ya. Lebih memanfaatkan kondisi. Memanfaatkan kondisi. Cuman karena gini, jangan sampai ketika memang seseorang punya WC, dia bagus-bagusin WC. Ketika memang dia lagi ada CB, dia bagus-bagusin CB. Sehingga kita yang udah panjang beli sama beliau, kita bagian dari diangkat dibanting dia. Iya nggak sih?
Kita bagian Betul. dari angkat banting Betul. dia gitu kan. Betul. Walaupun kita nggak spesifik kalau misalkan itu Karena harga sebenarnya item, ini nggak udah akan polemik beberapa tahun lalu, Bang. Ya kan? Abang kan main ikan udah lama sebelum YouTube pun udah main ikan. Tahu lah kita tahu sama tahu. Memang dari dulu udah polemik yang namanya intermedia kesilang singu gitu. Jadi untuk Tibas kita close. Kita close. Nah, besok kalau ada yang itu paling kita ceng-cengin aja rame-rame. Betul. Kita ceng-cengin aja rame-rame. Nggak selesai-selesai. Betul. Iya, nggak selesai kan? Nah, Orang udah sampai Brit Vogo dia masih mau ngomong intermedia. iya, asik. Gua kayak jantan betina tuh, moga-moga. Ya. Asik. Jantan betina kalau enggak Asik. berarti emang kualitas. Makin kencang Betul. lagi abang kita ini ya. Moga-moga. Jadi nanti next project adalah breeding Vogo. Oh iya. Yo. Dari sana ya. Moga-moga. Soalnya kan kelihatan dari anatominya ada beda sedikit. Oh. Yang punya gua satu lagi itu emang udah mulai jenong, Bang. Kelihatan mulai ada jenongnya merah banget. Yang satu dia kepalanya lempeng gitu aja. Ya, lebih ke betina ya ciri-cirinya. Ukurannya sama, ada 20-an up. Nah, tapi gua nggak tahu apakah kualitas juga kan. Kadang-kadang kan ada yang Grade. baru 30 cm baru. Betul. Ya, tapi kita lihat. Makanya kalau sekarang gua hanya bisa bilang moga-moga. Namun pas ukuran 30-35 itu udah fix, udah kelihatan bener Betul, jantan kelihatan. betina. Biasanya ya, bener ya? Betul, betul. 30-35 udah jelas 95% lah. Iya. Kalau sekarang gua masih cuma nerka-nerka. Moga-moga. Jadi kali ini kontennya nggak video call. Langsung datang. Gua digembek. tapi mau digerebek gua bingung bahas ikan lu. Dapatnya Iya. sisaan. Ya, gerbeknya pagi-pagi. Ya enggak lah. jangan Dapatnya ngomong sisaan begitu. semua udah dibahas. Audrey udah bahas. Oh iya. Bang Denny. Ya makanya kan Bang Denny ini nggak udah gua nggak minta bahas. lu bahas satu-satu. Kita ngobrol aja, Bang, gitu. Oke, itu aja untuk pembahasan Peacock Bass. Kita lanjut untuk pembahasan pari nih, bertiga. siap, Oke, siap. dan see you guys in my next video. Bye-bye.